Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih kalau untuk jadi pembaca yang lebih efektif, kita itu sebenarnya butuh strategi? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dua pendekatan fundamental dalam membaca yang bisa jadi bakal mengubah cara kamu menyerap informasi selamanya. Coba deh, pikirin sebentar. Jawabannya hampir pasti enggak kan? Nah, disitulah kuncinya. Perbedaan pendekatan inilah yang memisahkan antara pembaca biasa dengan pembaca yang betul-betul strategis dan efektif. Biar gampang, kita pakai perumpamaan aja ya. Bayangin, di dalam diri kita ini ada dua karakter setiap kali kita buka buku atau artikel. Yang pertama kita sebut aja sang detektif, yang super teliti dan mendalam. Terus yang kedua, ada sang penjelajah, yang sukanya menjelajahi wilayah yang luas dengan cepat. Oke, mari kita mulai dari karakter yang pertama ya, sang detektif. Ini adalah mode membaca yang butuh fokus tingkat tinggi dan perhatian ke setiap detail-detail kecil. Jadi ini tuh pendekatan yang kita pakai pas kita benar-benar harus membedah sebuah tulisan. Coba bayangin, pas lagi belajar buat ujian, menganalisis dokumen penting atau mungkin mencoba memahami puisi yang maknanya dalam banget. Tujuannya bukan sekedar baca, tapi ngerti sampai ke akar-akarnya. Sang detektif ini kerjanya emang teliti banget. Dia fokus di tempat kejadian perkara yang kecil, sebuah teks pendek. Gerakannya pelan, hati-hati, mencari petunjuk dalam pilihan kata, struktur kalimat, dan hubungan antar kalimat. Konsentrasi itu senjatanya, dan mencatat adalah caranya dia mengumpulkan bukti. Ini semua soal kualitas, bukan kuantitas. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama pembaca kita yang satunya lagi, sang penjelajah. Kalau tadi si detektif mencari kedalaman, nah penjelajah ini mencari keluasan. Dia mau menjelajahi cakrawala baru. Inilah gaya membaca yang sering banget kita lakukan buat seneng-seneng atau untuk nambah wawasan umum. Misalnya pas kita lagi scrolling berbagai situs berita di pagi hari atau baca novel fantasi tebal buat hiburan. Kita cuma mau dapat gambaran besarnya aja kan, tanpa harus pusing sama detail kecil. Si penjelajah ini nggak betah di satu tempat lama-lama. Dia bisa melintasi novel, artikel, blog, pokoknya macam-macam bacaan. Tujuannya adalah memetakan lanskap pengetahuan, bukan menggali satu situs arkeologi doang. Kecepatan adalah kuncinya, dan fokusnya adalah pada ide-ide besar dan alur cerita secara keseluruhan. Jadi, gimana kalau sekarang kita sandingkan kedua gaya membaca ini? Yuk, kita lihat perbandingan langsung antara pendekatan sang detektif dan sang penjelajah. Nah, ini dia inti perbedaannya. Yang satu, ibaratnya menggali sumur yang dalam buat dapat pemahaman yang murni. Sementara yang satu lagi, menjelajahi lautan luas untuk melihat apa aja yang ada di sana. Dua-duanya sama-sama berharga loh. Slide ini benar-benar ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Coba lihat di baris tujuan. Si detektif fokus ke detail spesifik, sementara penjelajah nyari gambaran umum. Terus di prosesnya juga gitu, yang satu meneliti, mengkritik, nyatet, sementara yang lain ya udah nyerap informasi aja secara luas. Ini gambaran yang keren banget tentang dua cara otak kita bekerja saat membaca. Terus kenapa kita harus repot-repot nguasain dua-duanya? Soalnya, masing-masing pendekatan ini ngasih keuntungan yang unik dan kuat banget buat perkembangan kita sebagai seorang pembelajar. Dengan menjadi detektif, kita bisa dapat 4 keuntungan utama nih. Kemampuan analisis kita jadi makin tajam, akurasi pemahaman kita meningkat, komprehensi kita jadi jauh lebih dalam, dan pastinya ini ngebantu banget buat performa akademis. Di sisi lain, menjadi seorang penjelajah juga ngasih kita 4 keuntungan hebat. Wawasan umum kita jadi cepet banget luasnya, kecepatan membaca kita meningkat drastis, kosakata kita jadi makin kaya, dan kemampuan berpikir kritis secara umum juga ikut terasa. Oke, jadi gimana ini semua nyambungnya? Kuncinya adalah, ini bukan soal milih satu gaya dan ninggalin yang lain. Pembaca yang hebat itu justru mereka yang punya dua-duanya di dalam kotak peralatan membaca mereka. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Mereka itu bukan kekuatan yang berlawanan, tapi dua sisi dari koin yang sama. Mereka kerja bareng untuk menjadikan kita pembaca yang lengkap dan siap menghadapi situasi apapun. Nah, poin krusialnya itu ini. Kekuatan sejati itu bukan cuma bisa baca cepat atau lambat, tapi kebijaksanaan untuk memilih alat yang tepat untuk tugas yang tepat. Pas berhadapan dengan dokumen penting, jadilah detektif. Pas lagi pengen tahu tentang sejarah peradaban, jadilah penjelajah. Dengan pemahaman baru ini, tantangan membaca berikutnya yang kamu hadapi, mau itu laporan kerja, artikel berita, atau bab buku, pasti bakal terasa beda. Kamu sekarang punya kekuatan untuk memilih. Jadi, pembaca yang mana nih yang akan kamu aktifkan hari ini?